Shalom kawan-kawan, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu. Jadi di video kali ini seperti yang kalian lihat, saya lagi pakai noken di rambut saya. Iya, noken. Jadi mungkin teman-teman dari kalian sebagian sudah tahu noken itu apa, dan ada juga mungkin yang masih belum tahu tentang noken itu apa, tujuannya apa, manfaatnya. Pokoknya semuanya itu kita akan sama-sama bahas. Tidak semuanya sih, tapi hanya beberapa yang saya ketahui atau pengetahuan saya terkait dengan noken. Jadi tonton terus video ini sampai selesai. Jadi Papua adalah salah satu wilayah di timur Indonesia yang memiliki banyak sekali keunikan, mulai dari orangnya, budayanya, dan juga alamnya yang masih terjaga keasliannya. Ya, jadi salah satunya di Papua ada tas, tapi bukan sembarang tas. Iya, jadi namanya noken. Jadi mungkin teman-teman dari kalian sudah ada yang mengetahui atau biasa kalian lihat banyak sekali Papua yang suka pakai noken ini. Jadi noken ini tuh pokoknya sudah bisa dibilang itu seperti itu menunjukkan kita punya identitas sebagai orang Papua, karena sebagian besar masyarakat di Papua itu pakai noken, mulai dari kecil sampai besar seperti itu. Jadi noken ini juga cara pembuatannya itu memang bisa dibilang sangat sulit juga. Jadi kalau belajar mungkin bisa berapa bulan lalu bisa tahu seperti itu. Iya, jadi cara pembuatannya itu menggunakan serat kulit kayu. Jadi ambil kulit kayu yang sudah diambil dari hutan, biasanya ditumbuk, kemudian dilakukan proses pengawetan, yaitu dengan merendam ke dalam air supaya serat kayunya benar-benar kuat. Kemudian kulit kayunya biasa dipilih menjadi benang seperti tali kecil atau string. Selanjutnya tali kecil tersebut dianyam menjadi noken. Saat menganyam dibentuk suatu cincin lalu diikat menjadi simpul mati. Dan juga noken biasanya diberi hiasan agar semakin menarik. Hiasan ini terbuat dari kulit pohon anggrek yang berwarna kulit emas ataupun yang berwarna hitam. Nah, jadi seperti yang kalian lihat sekarang, saya lagi pakai noken ini, memang ada kebanggaan tersendiri juga untuk kita masyarakat Papua, karena noken ini sudah diakui oleh UNESCO atau Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi pada tanggal 4 Desember 2012, makanya tanggal 4 Desember itu sering diperingati sebagai Hari Noken Sedunia, seperti itu. Kemudian noken ini juga bisa dibuat menjadi banyak variasi. Kayak biasanya dari noken itu bisa dibuat seperti, kalau pada umumnya biasanya kita lihat kan tas. Jadi ya tadi yang seperti saya jelaskan itu ada bisa dibuat juga dari serat kulit kayu, ada juga dari benang wool, ada juga dari benang toko. Jadi yang dari benang toko itu kayak begini. Nah, ini dari benang toko. Terus ini dari benang wool. Biasanya tuh kebanyakan kalau dari benang wool bisa ditulis namanya, pokoknya bisa ditulis huruf apapun yang bisa request pada saat pembuatan noken. Terus yang kulit kayu seperti yang tadi kita bilang tuh salah satunya yang saya pakai ini. Kemudian seperti ini juga. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Cuma di Papua itu paling banyak sekali itu dari kulit kayu. Tapi memang cara pembuatannya bisa dikatakan terlalu rumit. Nah, jadi di sini bisa akan tampilkan foto-foto terkait dengan variasi atau banyak sekali noken ini bisa dibuat seperti sepatu, baju-baju. Di sini juga ada baju satu paket gitu, ada yang dibuat dari topinya, bajunya, di roknya, tasnya, seperti itu. Jadi banyak sekali variasi-variasi yang dibuat dari noken. Gitu. Kemudian jenis-jenis noken yang ada di Papua, seperti yang kita ketahui bahwa di Papua itu ada kurang lebih 250 suku. Dan uniknya setiap suku itu memiliki variasi yang berbeda-beda atau jenis yang berbeda-beda dalam pembuatan noken. Tapi cara pembuatannya bisa dibilang semuanya sama. Nah, jadi di sini ada yang pertama salah satu jenis noken dari suku Sorong Selatan, kemudian noken suku Sentani, noken suku Moni, noken suku Kamoro, Wamena, Biak. Kemudian untuk manfaatnya dari noken ini apa? Itu banyak sekali manfaatnya, karena noken ini dia bisa dibilang multifungsi. Jadi bisa digunakan
untuk mengisi barang-barang yang dimulai dari besar atau kecil tergantung ukuran nokennya. Jadi banyak sekali manfaatnya, salah satunya itu di bagian pengelontengnya. Biasanya kebun untuk mengambil hasil pertanian seperti kayak ubi, sayur, itu biasanya isi di noken. Kemudian untuk menggendong anak kecil atau bayi, dan juga di kalangan mahasiswa juga banyak sekali itu digunakan untuk kayak ke kampus, dan juga untuk anak-anak sekolah kayak sekolah, itu pokoknya banyak sekali digunakan untuk mengisi laptop dan banyak. Oh iya kawan-kawan, jadi ada juga noken dari Raja Ampat dan noken Wamena, jadi ini cukup berbeda. Nah, perbedaannya dari bahannya itu, kalau untuk noken di Raja Ampat itu noken terbuat dari daun pandan atau pesisir atau daun tikar, ilalang, rawa, dan bisa juga dari kulit kayu. Kemudian dan budayanya noken Raja Ampat terbuat dari tanaman pesisir yang menunjukkan bekas Raja Ampat. Kemudian bentuknya noken Raja Ampat berbentuk kotak, kaku, dan dengan variasi warna serta bentuknya. Kemudian cara pakainya, noken Raja Ampat dipakai dengan menggantungnya di leher, menghadap di depan ataupun di pundak. Terus proses pembuatannya untuk noken Raja Ampat ini dibuat dengan teknik anyaman. Nah, beda dengan noken dari Wamena, itu bahannya biasanya dibuat menggunakan akar anggrek atau daun pandan besar. Kemudian dari budayanya digunakan untuk mengangkut hasil ladang. Noken Wamena tercipta dari memanfaatkan tanaman di sekitar hutan di Tarunan. Kemudian dari bentuknya, noken Wamena terbentuk seperti kantung kain yang lebih terlihat fleksibel seperti jaring ikan. Kemudian untuk cara pakainya, noken Wamena biasanya dipakai di kepala, menggantungnya ke belakang punggung. Kemudian proses pembuatannya, noken Wamena dibuat dengan teknik rajut. Jadi tidak mudah untuk dalam proses pembuatannya. Jadi itu perbedaan dari noken Raja Ampat dan noken Wamena. Ya, jadi selain dari yang disebutkan tadi untuk manfaat dari nokennya, itu bisa juga sebagai penjemputan atau penyambutan tamu, seperti melakukan kunjungan kerjaan di Papua. Ada juga artis Chelsea Islan yang waktu itu sempat pergi ke Wamena, dan juga noken ini juga dijadikan sebagai fashion week di London. Jadi noken ini sudah sangat mendunia, makanya kita sebagai anak Papua harus melestarikan budaya ini. Oh iya, dan juga noken juga biasanya digunakan untuk pembayaran mas kawin seperti di Wamena. Ini kalau ada yang menikah atau kawin itu biasanya dikasih banyak noken ke pihak perempuan. Oke, jadi kawan-kawan, mungkin pembahasan kali ini seperti itu saja. Kalau kalian mungkin ada yang ingin kalian tambahkan terkait dengan noken ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan juga noken ini bisa diibaratkan sebagai identitas jati diri orang Papua. Jadi untuk kalian semua orang Papua, termasuk saya juga, dimanapun kalian pergi berada, jangan malu atau jangan lupa untuk selalu membudidayakan apa yang harus kita kembangkan, salah satunya kayak noken seperti itu. Jadi jangan malu untuk pakai noken kalau orang Papua kemanapun, dimanapun gitu, karena itu bagian dari bentuk identitas diri. Jadi kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Kurang lebih mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata. Kalau ada kritik, saran, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau mau kritik juga jangan lupa untuk selalu sertakan solusinya. Jadi jangan hanya kritik saja tapi tidak ada solusi, itu sama saja kayak ya begitu. Oke kawan-kawan, terima kasih kalian sudah nonton video ini. Di sini juga nanti saya akan tampilkan ada beberapa teman-teman saya akan mereka sampaikan noken menurut mereka itu seperti apa, jadi kalian bisa nonton. Dan juga di akhir video ada juga TikTok noken challenge dari perempuan Papua, jadi kalian bisa nonton juga. Oke kawan-kawan, terima kasih, God bless. Menurut saya tuh noken tuh paling berharga sekali buat orang-orang Papua maupun yang dari gunung begitu. Kalau khususnya yang di balik gunung begitu, kita macam gunung. kita macam seperti kita yang orang-orang gunung, karena noken itu bisa digunakan untuk isi bayam baru lahir dan bisa digunakan juga untuk isi ubi, sayur dan segalanya. Kalau pendapat saya yang mungkin sama juga, kalau dibilang noken itu adalah harta, mungkin dibilang harta juga bisa ya, karena dari noken juga kita bisa mendapatkan penghasilan. Kayak mama kita di sana kan mungkin dong bikin noken jual gitu, kita punya kebutuhan kuliah dan sekolah sampai sekarang begitu juga. Jadi kita beruntung sekali bisa kayak dikasih pengetahuan sama Tuhan. Iya, mungkin yang kita yang dulu sudah mendapatkan kayak warisan begitu dari Tuhan, pengetahuan yang didapatkan dari Tuhan, akhirnya warisan yang dulu di nenek kita yang sudah dikasih ke kita, akhirnya masih bisa dilestarikan sampai sekarang. Jadi noken itu buat kita yang khususnya yang ada di balik gunung begitu tuh sangat berarti sekali. Sebelum kita mengenal tas-tas yang ada di toko-toko, kios-kios begitu tuh, kayak kita mau ke sekolah atau begitu tuh kita pasti pakai noken. Kita baru lahir juga kita di sini tuh pasti di noken begitu. Jadi buat kita noken tuh sangat berarti, berharga sekali buat kita. Mungkin seperti itu pendapat
sebenarnya kami berdua. Iya. Jadi teman-teman, noken itu sudah saya bilang tadi ya, jadi budaya atau identitas khusus orang Papua. Jadi menurut saya noken itu identitas Papua, tapi noken itu sangat unik, banyak sekali gitu macam-macamnya. Jadi kalau kamu kalau pakai noken, kamu nggak unik. Noken itu kayak gini, kalau kamu bawa kayak mana saja bisa. Itu aja. Iya, jadi teman-teman menurut saya noken itu salah satu khas untuk kami yang kayak anak-anak Papua. Jadi kalau kami gimana saja itu pasti pakai noken. Jadi untuk teman-teman yang dari daerah lain, kalau kalian mau kami beda, mari sama-sama dengan kami noken. Noken menurut saya itu seperti ini. Noken kan adalah warisan budaya yang turun temurun dari nenek moyang kita dulu sampai sekarang masih ada. Nah, noken tersebut kan sudah diakui oleh seluruh dunia atau dalam hal ini UNESCO. Jadi kalau noken pendapat saya bahwa noken itu ya kita lihat sebagai multifungsi untuk bisa mengisi hal apapun di situ. Nah, noken ini mempunyai filosofinya tersendiri, yaitu bagi perempuan itu mereka sebelum mau menikah sebagai tanda kedewasaan mereka harus membuat noken atau bisa membuat noken. Nah, hal ini sangat penting untuk kita pada zaman generasi ini, apalagi para kaum wanita untuk bisa membuat noken gitu. Karena ini adalah warisan budaya yang turun temurun, dimana mempunyai nilai filosofi gitu. Terima kasih. Wah. Hai teman-teman, saya dari NTT, saya sangat menyukai noken ini loh. Noken ini sangat unik, saya dikasih oleh teman saya. Tiap hari saya di kampus pakai ini loh. Ini noken. Bye-bye teman-teman. Music anak komen. Siasat perempuan Papua, wangi harum indah keris Papua, rambut keriting makan biaya kan bahaya, surga kecil jantung hati sia sayang sapu perempuan. Nona cendrawasih, kulit hitam rambut hitam asli, bibir merah kunyah kapur pinang siri, pakai noken bikin kakak jadi mayari, ada macam mari doloka, sini dari poloka, indah bagai surga di Raja Empat, hati ada nih jangan lupa mampir kalau oh, dari Sorong sampai ke Merauke, kami yang asli paling oke. Rondo di hati sampai mati, tak ada yang ganti kalahkan merpati. Ada perempuan tanah air, bikin tertanam di PCK. Sio tete manis, secinta negeri. Siasat perempuan Papua, wangi harum indah keris Papua, rambut keriting makan biaya kan bahaya, surga kecil jantung hati sia sayang sapu perempuan. Sapu perempuan Papua, wangi harum indah keris Papua, rambut keriting makan biaya kan bahaya, surga kecil jantung hati sia sayang sapu perempuan. Siasat perempuan Papua, wangi harum indah keris Papua, rambut keriting makan biaya kan bahaya, surga kecil jantung hati sia sayang sapu perempuan. Nona cendrawasih, kulit hitam rambut hitam asli, bibir merah kunyah kapur pinang siri, pakai noken bikin kakak jadi mayari, ada macam mari doloka, sini dari poloka, indah bagai surga di Raja Empat, hati ada nih jangan lupa mampir kalau oh, dari Sorong sampai ke Merauke, kami yang asli paling oke. Rondo di hati sampai mati, tak ada yang ganti kalahkan merpati. Ada perempuan tanah air, bikin tertanam di PCK. Sio tete manis, secinta negeri. Siasat perempuan Papua, wangi harum indah keris Papua, rambut keriting makan biaya kan bahaya, surga
kecilku jantung hati si